Mari kita berdoa lebih dahulu ya. Tuhan, nyanyian memang begitu indah menunjukkan bahwa Engkau hadir untuk memberikan sebuah persatuan, kesatuan, baik di dalam hati maupun dalam kata, bahkan di dalam tindak bersama. Namun Tuhan, yang terjadi seringkali berbeda dengan apa yang kami nyanyikan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau belajar bersama dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir tengah kami, tolong kami masing-masing, supaya kami bukan hanya sekedar belajar, tetapi sungguh dalam keterbukaan hati kami kepadamu. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kebenaran yang Engkau nyatakan, dan lebih dari itu, mampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Sehingga hidup kami ya Tuhan sungguh boleh tertuntun oleh sabda-Mu, dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu, dan dimampukan oleh kuasa Roh-Mu. Kami menyerahkan waktu ini hanya dalam pimpinan dan berkat-Mu sendiri. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, sungguh senang saya boleh mendapat satu kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ya, sekali lagi, sekalipun saudara sudah sangat mengenal STT Amanat Agung, tapi saya sekali lagi menyampaikan juga salam dari STT Amanat Agung kepada saudara-saudara di sini. Sungguh senang kita bisa bersama-sama dalam satu kerjasama yang indah. Saudara memberikan dukungan-dukungan yang begitu positif, yang mendukung, yang membuat kami juga terus berjuang, sama seperti saudara-saudara di sini juga berjuang bersama menjadi murid-murid Tuhan yang mengikut Tuhan. Nah, saudara, hari ini memang tema kita itu mengatakan bagaimana merespon perselisihan di dalam pelayanan. Ya, saya pikir panjang amat begitu ya. Jadi saya singkat, berarti ada perbedaan. Nah, bagaimana di tengah-tengah perbedaan? Maka saya berikan temanya menjadi saat beda pendapat itu terjadi. Kita bersama-sama mari belajar dan melihat kembali. Tadi sudah ditayangkan di awal. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Saya akan bacakan bagi kita semua. Inilah firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia, dan mereka bersama banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Lalu beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota tempat kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Namun Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Namun Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menguatkan hati jemaat-jemaat di situ. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar sabda Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Nah, saudara, saya mau tanya dulu, apakah ada dari antara saudara yang sampai hari ini belum pernah bertengkar? Ada enggak? Kalau ada, saya mau belajar dari saudara, begitu ya. Karena ternyata dalam kehidupan itu yang namanya beda pendapat itu banyak sekali ya. Itu sebabnya ketika saya di gereja melayani persiapan pernikahan, lalu saya tanya lebih dahulu kepada mereka yang mau menikah, begitu ya. Saya tanya, sudah pernah ribut tengkar belum? Ya. Wah, mereka mungkin pikir, wah kalau ngomong pernah ribut, pernah tengkar malah nanti dimarahi, begitu ya. Jadi mereka bilang, wah sampai saat ini kami jalannya baik-baik. Saya bilang pulang, belum siap untuk nikah, begitu ya. Justru ketika sudah pernah mengalami perbedaan pendapat, itu justru bagaimana kemudian mengalami dan bisa meresponi dengan baik. Nah, itu yang justru diperlukan.
Karena di dalam dunia ini orang berkata setiap kepala itu punya caranya sendiri-sendiri. Tiap orang tuh bisa punya macam-macam ya. Saya punya seorang teman ya. Kami ini akrab bersama-sama, sering bersama. Tapi bedanya satu, dia nggak suka petai, saya suka petai. Itu bedanya, begitu ya. Jadi kalau makan, wah itu dia ya. Begitu mau pesen makanan, nah kita berdebat ini. Siapa yang menang kali ini, begitu ya. Ketika sama-sama kami waktu itu di asrama, begitu dia bagusnya apa? Penciumannya itu tajam sekali. Kalau suruh cari durian, nah saya cari dia karena nggak perlu buka-buka, dia bisa tahu ini duriannya manis, ini manis pahit. Nah dia tahu begitu ya. Tapi begitu sampai di dekat ruang makan, begitu dari jauh dia tiba-tiba balik badan. Saya bilang kenapa? Nggak mau makan kali ini. Ya, saya tahu pasti ada petainya di sana, begitu ya. Itu beda hanya karena apa namanya taste ya, rasa. Beda rasa aja bisa balik badan, begitu ya. Apalagi kalau bedanya bukan hanya rasa ya, beda yang lainnya. Di rumah ada suami istri ribut hanya karena apa? Cat tembok, ya. Dulunya ketika mereka kontrak nggak ada masalah, begitu ya. Sekarang ketika mereka sudah bisa pelan-pelan akhirnya bisa punya rumah, begitu ya. Nah, sudah bangun rumah baik-baik, sekarang malah ribut, begitu ya. Datang kepada pendetanya akhirnya, begitu ya. Lalu pendetanya juga tanya, dulu kalian baik-baik, kok sekarang malah ribut, begitu ya. Iya, ributnya kenapa? Gara-gara cat temboknya. Ya, yang satu pengen catnya putih, yang satu bilang putih itu gampang kotor, begitu ya. Jadi agak abu-abu. Abu-abu itu gelap. Wah, ribut mereka berdua gara-gara cat tembok, begitu ya. Jadi akhirnya pendetanya bilang ini, udahlah rumahnya kasih saya, kalian kontrak aja lagi, gitu ya. Sebab waktu kontrak mereka nggak mempeributkan mau catnya merah, mau catnya kuning, mau catnya biru, mau catnya kusam. Karena apa? Ini kan kontrak, begitu ya. Jadi ada sesuatu yang bersifat berbeda yang bisa membuat suatu hal yang nggak bisa cocok sama-sama. Ya, maka saya seringkali bilang orang itu perlu cekcok, ya. Tapi cekcoknya itu supaya saling mengecek agar makin cocok, gitu ya. Nah itu penting ya. Dalam keluarga juga seperti itu, saling mengecek supaya makin cocok, gitu ya. Perbedaan pendapat kadangkala Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk membuat kita tahu bahwa kita memang berbeda, ya. Orang seringkali pengennya sama, makanya apa? Bajunya sama, gitu kan? Pergi sama-sama, semuanya seragam, gitu kayak anak panti asuhan, begitu ya. Jadi semuanya bersama-sama supaya apa? Kelihatannya sama. Tapi saudara, kita memang berbeda. Kita memang berbeda. Tuhan menciptakan kita berbeda. Tidak ada seorang pun yang sama. Itu sebabnya kita bisa memiliki perbedaan-perbedaan. Permasalahannya adalah bukan apa adanya perbedaan, tetapi bagaimana kita menangani perbedaan itu. Termasuk juga di dalam pelayanan. Ya, karena minggu-minggu ini ataupun di dalam bulan ini kita sedang berbicara tentang pelayanan, maka dalam pelayanan kita juga bisa mengalami konflik, mengalami perbedaan-perbedaan di dalam pelayanan. Nah, kali ini apa yang kita lihat adalah tentang Paulus dan Barnabas. Dua orang ini luar biasa dipakai Tuhan. Di dalam sejarah gereja, sejak gereja mula-mula hadir, maka Paulus dan Barnabas merupakan dua orang yang luar biasa. Oleh karena Paulus yang semula itu sangat menentang, sangat benci, tetapi Tuhan tangkap dia. Dan ketika Tuhan tangkap dia, orang-orang semua juga nggak ada yang berani bersama dengan dia. Karena mereka tahu siapa Paulus. Yang dahulunya adalah penganiaya jemaat. Tetapi ada seorang yang bernama Barnabas yang membuka hati, yang mengajak dia dan membawa dia ke Antiokhia, memperkenalkan, memberikan rekomendasi, sampai akhirnya jemaat menerima. Dan akhirnya mereka berdua pergi bersama-sama dalam pelayanan. Nah, waktu mereka pelayanan bersama-sama, mereka juga disertai oleh beberapa orang, termasuk juga yang bernama Markus itu. Nah, ceritanya kemudian di dalam pasal yang ke-15 ini,
kita melihat ada perbedaan pendapat antara Paulus dan Barnabas. Tentang siapa? Tentang Markus sebetulnya. Nah, siapa sih Markus kalau kita mau melihat? Ya. Dia Markus ini adalah seorang yang juga disebut Yohanes. Ya. Yohanes yang disebut Markus. Rupanya dia bukan orang yang sama sekali asing bagi gereja, khususnya di Yerusalem. Karena pertama-tama dia sudah ada bersama-sama sejak awal. Ya. Bahkan di dalam awal pelayanan Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 itu, nah itu pada waktu pertama kali mereka pergi ke Siprus itu untuk mengunjungi seorang gubernur pada saat itu Markus ada di sana. Ya. Tetapi kemudian memang waktu itu menjadi waktu pertama kali ikut, lalu setelah itu di Pamfilia dia balik, itu Kisah pasal yang ke-13, dia balik ke Yerusalem. Karena memang dia adalah orang yang berasal dari Yerusalem itu. Ya. Dia adalah seorang yang membuat akhirnya mereka ini berdua, Paulus dan Barnabas ini nggak sama. Karena Barnabas pengen ajak Markus. Ya mungkin karena Markus ada ya keponakan juga begitu ya. Tetapi apapun itu ya, yang terjadi pada hari itu memang dikatakan perselisihan yang sangat tajam yang membuat akhirnya Barnabas dan membawa Markus pergi ke arah Siprus. Sementara Paulus bersama dengan Silas dan bersama dengan yang lain pergi ke daerah yang lainnya. Ya. Mereka berdua seakan-akan berpisah. Tetapi kalau kita melihat di dalam apa yang menjadi surat-surat Paulus, misalnya di dalam Kolose pasal yang ke-4 itu, maka kita melihat ada begitu indahnya Markus ini diberikan sebuah kisah di sana ataupun diceritakan oleh Paulus. Saya bacakan supaya kita bisa ngerti sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Markus, tentang Markus oleh Paulus di dalam Kolose pasal yang ke-4. Dia katakan begini ayat yang ke-10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku. Dan dari Markus, sepupu Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghiburan bagiku. Luar biasa ya. Markus yang tadinya ditolak itu, Paulus kemudian katakan, dia termasuk satu dari antara tiga, Aristarkus dan kemudian Yustus, yang dikatakan mereka ini menjadi teman sekerjaku. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena Markus ini kemudian disejajarkan dengan Aristarkus, yang adalah seorang dikatakan teman sepenjara. Artinya yang bersama-sama mengalami susah, pahitnya, kesulitan. Yang setia bersama-sama itu Aristarkus. Tetapi itu kemudian Paulus mengatakan, Markus juga menjadi seorang yang begitu luar biasa. Saudara, ini merupakan hal yang indah, bukan? Nah, kalau kita melihat, berarti kita melihat walaupun pada saat Kisah pasal 15 itu terjadi perpisahan, tetapi pada akhirnya kan demikian. Ya. Makanya cekcok gitu ya. Boleh dicek, ternyata mereka juga cocok begitu ya. Artinya bisa ada perbedaan, bisa ada perselisihan pendapat. Tetapi bagaimana caranya supaya kemudian ini bisa terjadi kembali. Nah, itulah sebabnya saudara, saya ingin mengajak kita melihat. Perbedaan itu bisa tajam saat itu. Kenapa? Karena memang Paulus dan Barnabas ini dua orang yang berbeda. Dua orang yang sangat berbeda di dalam berbicara soal penilaian. Penilaian dari Paulus mengatakan apa? Enggak baik, enggak bisa kalau kita membawa orang yang sudah meninggalkan kita dalam pelayanan.
Dia di Pamfilia kembali, sementara kita terus. Ya, dia kembali ke Yerusalem. Maka bagi Paulus melihat dari sisi, yaitu apa? Buktinya dia pergi. Begitu. Tapi Barnabas adalah seorang yang juga mengenal Markus. Maka apa yang dilihat oleh Barnabas? Barnabas lihat yang ada di dalam hatinya. Dia kenal Markus. Markus ini juga punya hati melayani. Nah, ini penting. Orang bisa melihat dari luar, tapi juga ada yang melihat dari hati. Dua-duanya enggak salah. Karena memang yang satu melihat kenyataannya memang pergi kan. Tapi yang lain melihat dia punya hati di dalamnya. Saudara, memang Paulus dan Barnabas ini melihatnya berbeda. Paulus lihat ini buktinya seperti itu. Tapi Barnabas lihat dia punya potensi. Dia adalah orang yang masih bisa dibentuk. Kenapa? Karena hal yang sama Barnabas juga pernah lihat dari Paulus. Kalau Paulus hanya dilihat dari sisi bukti, dari sisi hasil, pada waktu dia membenci orang-orang Kristen, maka Paulus tidak punya hasil apapun yang baik. Paulus tidak pernah punya bukti apapun tentang dia bisa mengasihi Tuhan. Tapi Barnabas selalu lihat hatinya. Barnabas lihat potensinya. Orang ini masih bisa. Maka dia berani untuk merangkul Paulus. Kali ini dia merangkul Markus. Saudara, dua orang ini memang berbeda. Paulus adalah seorang yang dalam cara kerjanya, karakternya itu berbeda. Kalau Paulus, dia adalah orang yang seperti prajurit. Prajurit itu berani mati, dia sikat semuanya, dan dia berani di depan. Prajurit itu berarti dia berkata, kalau mau ikut sama-sama. Kita sedang berjuang. Saya berjuang, saya enggak mikirin diri saya, maka saya terus berjuang, berani memberikan segala sesuatu. Kalau kamu mau ikut, sama-sama kita berjuang, enggak mikirin yang lain-lain. Kita punya satu tujuan sama, kita fokus sama-sama berjuang sebagai prajurit. Nah, itu caranya Paulus, itu ya. Sehingga dia menuntut dirinya, pada saat yang sama dia juga menuntut mereka yang bersama-sama dengan dia. Salah enggak? Enggak salah. Kalau kita pelayanan, kita enggak punya hati yang sama, susah. Di tempat saya ya, bukan di sini. Kalau di sini baik-baik semua, begitu ya. Di tempat saya itu kadangkala kepanitiaan, wah itu bisa makan hati gitu ya. Ketua panitia itu bisa kadangkala berkata, Pak ini gimana Pak? Nama ada, nongol pun enggak gitu ya. Jadi terpampang namanya, tapi kerja juga enggak, rapat juga enggak gitu ya. Sampai akhir baru berkata, gimana? Udah beres semua? Ya, ini mah semua orang juga bisa ngomong begitu, gitu ya. Ketika saya ngomong sama dia, kamu tuh loh, kok nama sudah berani dimasukkan gitu? Loh, saya juga kerja Pak. Apa kerjamu? Dukung dalam doa. Wah. Loh, itu kerja kan, mendukung dalam doa. Yang lain bilang dukungnya bukan hanya dalam doa, kerja juga, gitu ya. Nah saudara, itu di tempat saya, kalau di sini baik-baik semua gitu kan, nggak seperti itu. Maka Paulus juga pengennya orang yang sama-sama dengan dia harus sama-sama, nggak salah. Tetapi Barnabas melihatnya sebagai seorang gembala. Gembala itu kalau mengembalakan domba, dia bukan hanya lihat dan senang dengan domba-domba yang baik, tapi dia juga perhatikan domba-domba yang lagi sakit, domba-domba yang jalan sendiri nggak karuan begitu ya, tetap aja dikejar, dibawa balik. Itu gembala. Hati gembala itu rela untuk duduk bersama-sama dengan mereka yang sedang lelah dalam pelayanan, dalam perjalanan. Saudara, dalam kehidupan banyak sekali perselisihan, banyak sekali perbedaan. Karena mungkin hal-hal yang semacam begitu. Keluarga juga bisa begitu. Ketika yang satu pengennya, ayo dong cepat. Yang satu kecapean. Yang satu lelah. Yang satu sedang jatuh.
Sementara satu berkata, ini situasinya gawat, kenapa kamu seperti ini? Maka bisa saling menyalahkan. Tapi itulah kita. Maka ada seorang yang punya hati gembala, yang bisa duduk bersama-sama. Ada seorang yang mungkin diperlukan, seperti prajurit, yang bekerja dengan luar biasa. Saudara, dua orang ini adalah dua orang yang sebetulnya luar biasa. Itu sebabnya pelayanan dari Tuhan tetap terjadi oleh dua orang ini. Paulus tetap melakukan bagiannya. Barnabas tetap Tuhan pakai. Perbedaan pendapat boleh ada, tetapi pelayanan tidak pernah boleh terlupakan. Perbedaan pendapat dalam kehidupan bisa ada, tetapi bukan berarti harus membuat perselisihan, itu harus membuat kita kehilangan fokus apa yang sedang kita kerjakan. Hidup ini merupakan bagian dari kita bekerja di dalam Tuhan. Ada pekerjaan yang kadang-kala Tuhan berikan secara sederhana mungkin di dalam keluarga kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Ada pekerjaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia sebagai seorang rekan kerja, sebagai seorang yang bekerja di tengah-tengah masyarakat. Ada pekerjaan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan di tengah-tengah gereja Tuhan dalam pelayanan. Beda pendapat bisa terjadi. Tapi permasalahannya bagaimana? Apakah hati kita mungkin ada bedanya? Itu sebabnya saudara, bagaimana perbedaan-perbedaan pendapat itu. Ketika ada perbedaan pendapat, pertama, jangan sampai kita jadi musuh. Orang yang jadi musuh itu adalah orang yang selalu lihatnya salahnya, tidak lihat baiknya. Ya. Dan kita memang seringkali di Indonesia khususnya ya, kita diajarin memang lihat salahnya. Nah, dari kecil waktu SD, SMP begitu ya, saya SD itu ingat sekali karena apa? Guru saya itu kadang malas kalau suruh meriksa ulangan. Jadi ketika kami ulangan begitu ya, selesai ulangan kan pakai kertas begitu, lalu gurunya bilang, "Oke, sekarang kasih kertasmu ke samping kananmu." Gitu ya. Kasih ke samping kanan, yang paling pojok kasih ke sini gitu ya. Udah. Terus kemudian dia bilang, "Oke, nomor 1 jawabannya ini." Ya. Kalau benar dibiarin. Kalau salah, coret. Itu ya. Nah, kalau saya lihat, wah punya saya dicoret, salah. Begitu ya. Saya lihat yang lain. Punya dia kan dikasih sebelah sana. Kecoret, rasain lu. Itu ya. Sementara saya lihat, wah saya coret. Ini ada, wah coret juga. Begitu ya. Lalu kemudian sampai akhir, gurunya bilang apa? Oke, sekarang dijumlah salahnya berapa. Ya. Bukan ngomong betulnya berapa, tapi salahnya berapa, itu ya. Jadi dari kecil sudah diajarin salahnya berapa. Maka ketika lihat orang yang dilihat salahnya. Itu sebabnya kalau baik kita diam-diam. Ya. Baik kita nggak ngomong apa-apa, tapi begitu salah, dua salah, begitu ya. Karena apa? Sudah biasa kita lihat salahnya orang. Nah, karena biasa lihat salahnya orang, maka orang lain itu dilihatnya seperti seorang musuh yang dilihat salahnya, kelemahannya. Paulus dan Barnabas beda pendapat, tapi tidak jadi musuh. Mereka tetap sahabat, bisa beda pendapat. Mungkin mereka bisa berpisah karena ada perbedaan itu, tetapi mereka tidak menjadikan hal itu sebagai hal yang merusak hubungan pribadi. Ada memang perbedaan, dan perbedaan itu dilihat sebagai sesuatu yang ada. Tapi juga tidak melihat hal itu menjadi sesuatu yang terus sama. Ya. Maka saya katakan tidak dilabel di sini. Ya. Kalau dilabel di sini itu berarti kita kenalnya dulu. Ya. Ini sekarang, zaman sekarang kan orang sudah mulai suka reunian begitu ya. Nah, kalau reunian, sebelum reunian ada WhatsApp grup sama-sama. Begitu kita tahu nama itu, sudah lama nggak ketemu ya. Nama itu, dia yang dulu kecil jelek.
Padahal sekarang mungkin ganteng begitu ya. Tapi yang kita kenal begitu nama itu yang ada dalam pikiran kita adalah dia dulu kecil, jelek, nakal begitu ya. Padahal sekarang mungkin orangnya alim begitu ya. Waktu reunian, dulu tahu kamu ya yang jelek, yang kecil itu kan. Padahal sekarang udah gede begitu ya, udah alim, tetap aja dilabel yang kecil, jelek, nakal. Itu ya. Itu labeling. Ya. Banyak kali perselisihan pendapat membuat kita labeling. Ini orang sulit, ini orang menjengkelkan, ini orang gak bisa diatur, ini orang, nah sudah ada labelnya begitu. Maka tiap kali ketemu dia, kita sudah ngomong, pasti sulit, pasti menjengkelkan, pasti ini. Nah, tangan kita seperti ini terus. Ya. Tangan kita jarang untuk merangkul. Karena apa? Labelisasi. Nah itu yang sering kali terjadi. Maka kalau sudah ada label itu, mau diajak jadi panitia, jangan dia. Kenapa? Dia hanya paling kasih nama, nggak pernah nongol. Belum tentu, itu dulu mungkin. Ya. Tapi sekarang belum tentu seperti itu. Leonardo da Vinci, pada waktu dia melakukan banyak percobaan-percobaannya. Dia pernah juga mengalami orang yang membawa ataupun orang yang diminta untuk menolong dia. Salah. Akhirnya pekerjaannya hancur. Tapi dia bilang, oke, nggak apa-apa. Berikutnya, tetap orang ini diajak. Karena apa? Nggak ada labelisasi. Nah ini yang membuat Barnabas bawa Markus. Yang dikatakan oleh Paulus, ini orang sudah meninggalkan kita. Tetapi Kolose pasal keempat dia berkata, jemput Markus. Pelayanannya juga berharga. Dia adalah teman. Tentang dia kamu sudah dapat berita. Terima dia kalau dia datang. Ini berarti apa? Tidak kasih label. Ya. Biar waktu kita lihat, ya kita kayak orang yang di Pertamina itu loh. Ya. Kalau begitu kita sampai di Pertamina, begitu mau ngisi dia katakan, mulai dari 0 ya Pak. Nah, mulai dari 0, itu ya. Jadi kalau kita mau lihat orang lain, lihat apa? Mulai dari 0 ya. Mulai dari seperti belum pernah ada masalah. Itu namanya tidak memberikan label ya. Maka hal ini yang membuat seorang ketika bersama-sama dengan yang lain bisa untuk melihat masalah bukan sebagai sebuah bagian dari personal. Paulus berkata, mari kita pergi kembali untuk menguatkan. Ini adalah tugas, ini adalah pelayanan. Dan untuk pelayanan, Barnabas berkata, aku mau bawa Markus. Paulus katakan, enggak, aku enggak mau. Tetapi mereka hanya membicarakan soal pelayanan itu. Walaupun ada Markus di situ, tidak menjadikan Paulus dan Barnabas ini kemudian menjadi masalah personal. Karena mereka melihat ini bagian dari pelayanan. Nah, saudara, itu yang membuat kita bisa membedakan antara tindakan dengan orang yang melakukan tindakan. Tindakannya bisa kita tidak sukai, tapi orang yang melakukan tindakan tetap menjadi bagian dari kehidupan. Ya. Kita dalam keluarga sudah diajarin oleh Tuhan. Ya, kita kalau punya anak kita kadangkala bisa jadi anak yang baik, ya kita senang. Tapi kadangkala anak kita bisa jadi anak yang menjengkelkan, anak yang nggak bisa diatur, anak yang membuat hati kita terluka kata-katanya. Tapi akhir dari hari kita tetap berkata apa? Dia tetap anak kita. Nggak suka dengan apa yang dilakukan, tapi orangnya tetap anak kita. Bukankah itu juga yang Tuhan lakukan kepada kita? Berkali-kali kita mendukakan hati Tuhan. Tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Membuat Tuhan murka, bahkan mungkin karena kita melakukan apa yang sungguh-sungguh berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi tetap Tuhan ampuni kita, sayangi kita,
tolong kita, dukung kita. Bahkan ketika kita berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan tetap rangkul kita. Enggak pernah Tuhan bilang, ngapain? Kamu enggak usah lagi, enggak usah datang lagi, jangan sebut saya. Enggak. Tetap diterimanya. Saudara, mari bersama kita belajar. Perbedaan pendapat tidak membuat kita melabeli orang. Dan menjadikan saya enggak suka dengan dia. Tapi mari kita berkata, saya enggak suka dengan apa yang kau lakukan. Dalam hidup rumah tangga bisa juga terjadi. Nah, dari semuanya itu, apa yang perlu kita belajar dari apa yang dikatakan dalam Kisah pasal 15 ini? Ya, saya kasih supaya gampang. Ya, mari kita ingat apa yang harus kita lakukan dalam meresponi. Ingat Bude rapi itu ya. Bude ini bukan ibu yang gede ya, dari Bude yang rapi bukan itu, tapi supaya kita mengingat ya. Apa itu Bude rapinya? Bunya itu mengingatkan kepada kita tentang bagaimana waktu ada perbedaan pendapat kita tetap terbuka ya. Terbuka untuk lihat mungkin ada perubahan. Hari ini saya nggak mau, hari ini nggak bisa, tetapi bukan berarti tutup hati. Paulus beda pendapat tentang Markus, tetapi dia tidak menutup hatinya kepada Markus. Maka pada Kolose pasal 4 kita melihat, dia berkata, salam dari Markus juga. Dia teman, walaupun tadinya pernah beda pendapat, pernah tidak suka untuk ikut bersama-sama, tapi hati itu terbuka. Nah, ini yang sering kali kita harus minta Tuhan tolong ya, supaya hati kita tuh tetap terbuka. Yang kedua, Bude, D-nya apa? Dengar. Ya. Ketika Paulus ngomong, tidak suka karena Markus sudah meninggalkan dalam pelayanan di Pamfilia. Barnabas mendengarkan itu. Tetapi Barnabas bukan terus kemudian menyanggah. Enggak. Barnabas mendengar, mau untuk mendengar pemikiran dari pihak lain. Oke, tapi saya juga punya sesuatu. Maka itulah rapinya, yaitu berani juga untuk menyuarakan apa yang ada dalam pikiran. Kalau masing-masing berani untuk mengungkapkan dan masing-masing terbuka, maka kita akan melihat dengan lebih luas. Yang seringkali terjadi adalah kita nggak mau dengar dan tidak terbuka. Ya. Kamu sakit? Enggak. Loh, kelihatannya kamu pucat? Enggak, siapa bilang? Nah. Ketika orang lain, kok kamu gitu sih? Habis dia sudah tahu aku sakit juga masih nanya. Loh ya terbuka dong gitu ya. Yang paling sulit itu katanya ini kalau laki dan perempuan lagi pacaran, wah itu orang berkata perempuan itu bagaikan Alkitab, gitu ya. Sulit untuk dibaca, sulit untuk dimengerti, itu ya. Katanya begitu ya. Karena apa ya? Karena waktu pacaran yang mau makan boleh, gitu ya. Mau makan di mana terserah, gitu ya. Sudah bilang terserah, diajak ke seafood, loh kok seafood? Ya. Diajak ke KFC, ya KFC. Aduh, masalahnya yang namanya warung terserah nggak ada, begitu ya. Jadi lain kali Bapak Ibu kalau mau buka warung, silakan buka warung terserah, gitu ya. Itu pasti banyak pengunjungnya. Karena apa? Begitu orang tanya mau kemana, terserah ya, bisa ke situ, gitu ya. Nah, saudara, seringkali kita tidak menyuarakan pikiran kita, tapi juga kita tidak mau mendengar. Kadangkala ketika orang ngomong, kita sudah mikir dulu nih, jawabannya apa, nanti saya mau ngomong ini. Akhirnya dia ngomong apapun juga kita nggak dengar baik-baik. Nah, itu yang membuat perbedaan pendapat itu menjadi bermasalah. Kenapa Paulus dan Barnabas tidak bermasalah sekalipun perbedaan pendapat terjadi? Nanti kebaktian kedua lah baru ini, kalau enggak nanti sampai jam 3 begitu ya. Jadi mari kita berhenti dulu sampai di sini.
Bagaimana kita melihatnya? Mari kita berani bude rapi dulu ya. Terbuka, minta Tuhan tolong saya. Supaya ketika ada perbedaan pendapat saya tetap terbuka. Melihat tindakan dan membedakan dengan orangnya. Sehingga dengan begitu kita berani terbuka melihat adanya, dia pasti bisa berubah. Dan itu yang kita doakan. Lalu mari kita buka telinga, mau mendengar. Dan juga kalau kita pengen mendengar, kita juga pengen didengar, suarakan pikiran kita dengan benar, dengan cara yang baik. Nah itu perbedaan pendapat pasti artinya akan melihat. Nanti bisa betul-betul jadi cekcok. Saling mengecek untuk jadi makin cocok. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami. Ada banyak masalah bisa terjadi. Perbedaan-perbedaan pendapat bisa seringkali mewarnai. Tapi berikan kami pertolongan supaya kami belajar. Seperti Paulus yang membuka diri. Berbeda pendapat. Tidak bisa menerima pada saat awal. Namun bukan berarti dia tidak menerima Markus. Hatinya masih ada buat Markus. Terima kasih untuk Barnabas yang sekalipun memiliki perbedaan, tetapi tidak membuat baik Paulus maupun Barnabas kehilangan persahabatan dan bahkan kehilangan semangat untuk melayani. Mereka tetap melayani dan Tuhan Kau pakai mereka dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk perbedaan pendapat yang secara gamblang Tuhan terbuka untuk menyatakan supaya kami belajar bagaimana kami harus bisa mendengar, bagaimana kami bisa menyuarakan pikiran kami, bagaimana di dalam kehidupan sekalipun berbeda, tidak berarti kami harus bermusuhan, tidak berarti kami harus kemudian memberikan label. Tolong kami. Ini doa kami, baik dalam rumah tangga, ketika kami berbeda pendapat sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, maupun di dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.